Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Himawan, NPM 18106310708189. Saya dari kelas PJKR 5G. Di sini saya akan meresum mata kuliah Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga dengan Bapak dosen yaitu Bapak Abdul Salam Hidayat. Langsung saja lanjut ke materi Manajemen dan Administrasi Olahraga. Yang pertama itu, apakah manajemen itu? Manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan sumber daya organisasi. Apakah manajer itu? Manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Jadi secara spesifik, manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin motivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mengapa mengejar karir di manajemen? Banyak alasannya untuk mengejar karir di manajemen itu. Beberapa orang juga suka akan kemampuannya dengan posisi yang secara periodik diberikan oleh perusahaan. Yang pertama itu ya mungkin dari pendapatan gaji yang lebih tinggi dibandingkan posisi lainnya di organisasi tersebut, dan juga dapat motivasi yang kuat bagi beberapa orang. Kekuasaan dan power mungkin bisa menjadi alasan lainnya bagi seseorang untuk menjadi manajer. Prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi, harus menjelaskan pendelegasian, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua ada pekerja manajemen, mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Yang ketiga, ada manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi. Yang keempat, koordinasi dan kerjasama antar berbagai departemen dalam suatu organisasi diperlukan untuk pengelolaan yang efektif. Yang kelima itu ada manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Yang keenam ada staf atau bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Yang ketujuh ada tugas dan hak personel. Yang kedelapan ada otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab dan garis kewenangan harus jelas ditarik. Yang kesembilan tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Nah, selanjutnya ada menerjemahkan struktur manajemen ke dalam bentuk grafik. Peterson, Coleman, dan Ziegler pada tahun 1962 menetapkan standar 6 langkah standar prosedur untuk pengembangan bagian organisasi. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, aturlah ke unit yang fungsional yang bermakna. Yang ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasi yang menjadi unit-unit pengelola yang tepat seperti departemen. Yang keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Yang kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Yang keenam, ada evaluasi desain terakhir dan penugasan tenaga yang bekerja dalam organisasi ke unit fungsional sesuai. Jadi kalau evaluasi itu ya saling memperbaiki, karena di dalam rencana suatu pekerjaan tidak akan selalu berjalan dengan baik. Yang kedua, garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu dan tujuan organisasi. Seseorang dalam posisi staf memiliki hubungan langsung ke tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Staf personil sering memiliki posisi penasihat atau berada dalam posisi yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan misi utama organisasi. Struktur organisasi formal dan informal. Organisasi formal. Sebuah organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk bawahan bersamaan dengan hierarki tugas-tugas mereka dan jaringan komunikasi. Organisasi informal. Sebuah organisasi informal menyadari bahwa ada banyak hubungan yang tidak dapat dalam bagian organisasi. Dengan kata lain, hal-hal ini dilakukan di luar hubungan formal. Yang mencerminkan grafik ini mengasumsi bahwa hubungan terjadi dalam pengaturan informal di mana ide-ide
Yang dihasilkan, produktivitas ditingkatkan, dan kerjasama, loyalitas, dan semangat tinggi dikembangkan. Struktur manajemen untuk program-program pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama ada organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang kedua ada pengawas sekolah. Ketiga bidang eksekutif, kurikulum dan instruksi. Keempat bidang eksekutif SDM atau pelayanan jasa. Yang kelima bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajer bisnis sekolah. Yang keenam prinsip bical. Yang ketujuh supervisor. Yang kedelapan direktur. Yang sembilan itu konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Struktur dan organisasi penjaskes di tingkat perguruan tinggi dan universitas. Yang pertama ada program keguruan, program kursus tingkat perguruan tinggi, program non-keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Yang terakhir ada instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Selanjutnya ini di administrasi olahraga. Pengertian administrasi menurut Profesor Prajudi Atmo Sudirjo, Lembaga Administrasi Negara, membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha. Sedangkan kalau administrasi dalam pengertian luas itu dibedakan dalam tiga sudut, yaitu ada proses, fungsi atau tugas, dan keperanatan. Yang kedua itu ada motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Karakteristik sebuah motivasi ada 4, yaitu kemampuan untuk meningkatkan pelayanan, peningkatan kerja, menetapkan tujuan dan memantau kinerja, semangat dan keyakinan bersama, dan sikap positif berkomitmen dalam termotivasi. Menurut Maslow itu ada 5 ya: fisiologi, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Stephen Perrovin dan Timothy Edgutke mengutip motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan orang individu untuk mencapai tujuan. Hersey, Blanchard, dan Johnson itu dia berbicara. Yang pertama itu ada mereka suka menetapkan tujuan yang cukup sulit tetapi masih potensial untuk dicapai. Yang kedua, mereka suka bekerja atas suatu dari pada meninggalkan peluang dan berhasil. Yang ketiga, mereka lebih menyukai prestasi pribadi daripada hadiah keberhasilan. Unsur-unsur administrasi. Yang pertama adanya orang-orang, yang kedua adanya pedoman atau petunjuk, yang ketiga adanya kegiatan-kegiatan, yang keempat adanya kerjasama, yang kelima adanya rasionalitas, yang keenam adanya tujuan yang hendak dicapai. Administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk memudahkan pelaku manajer dalam menyusun atau memanajemeni perusahaan yang dimiliki. Delinggi 1965, segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Manajer. Tugas penting manajer yang pertama itu bekerja dengan dan melalui orang lain, memandukan dan menyeimbangkan tujuan, menetapkan prioritas. Yang ketiga ada mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. Yang keempat berpikir analitis dan konseptual. Yang kelima mediator atau penengah segala persoalan yang dalam ada kendala permasalahan. Jadi dia harus menengahkan di posisi dalam abu-abu. Yang keenam itu ada politisi pandai berdiplomasi. Yang ketujuh piawai membawa dan menunaikan misi. Yang kedelapan mengambil keputusan yang sulit. Kegiatan manajer yaitu ada pribadi, teknis, administratif, dan interaksional. Kinerja atau performance. Kategori dasar kinerja itu ada sifat, perilaku, dan hasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu ada faktor personal, faktor sistem pekerjaan, faktor situasional, dan faktor internal dan eksternal. Curtis mengutip perilaku yang sudah dievaluasi kontribusinya untuk mencapai tujuan organisasi, membuat keputusan. Faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Yang pertama ada pemahaman, penetapan, terus harus semangat,
norma-norma kebenaran atau faktanya harus banyak-banyak dikumpulkan data-data kebenaran dan faktanya. Yang terakhir ada informasi yang berupa opini, keyakinan bukan dalam proses pembuatan keputusan. Administrasi atau manajemen itu ada perencanaan, adanya pengorganisasian, adanya pemimpin, dan terakhir ya evaluasi. Evaluasi selalu ada karena untuk memperbaiki rencana-rencana yang selanjutnya dan selalu belajar dari rencana yang sebelumnya. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendapat Bapak dan apa yang seharusnya dilakukan apabila ada orang bukan basic di dalam olahraga tetapi menjadi ketua dalam cabang olahraga tertentu dilihat dari segi manajemen. Yang kedua itu, bagaimana hubungan administrasi dan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.